pamor Stevia rebaudiana akan semakin bersinar. Tanaman perdu atau semak dari keluarga tumbuhan bunga matahari ini merupakan tanaman asli Amerika Selatan dan terbukti memiliki popularitas yang tinggi di seluruh dunia, seperti Amerika Selatan, Jepang, Korea, dan Cina yang telah memanfaatkan stevia menjadi pemanis alami sebagai alternatif pengganti gula. Stevia memiliki tingkat kemanisan sekitar 200 hingga 300 kali lebih manis dari kemanisan sukrosa atau gula tebu. Hal tersebut disebabkan oleh senyawa glikosida steviol dalam tanaman stevia yang merupakan pemanis intensitas tinggi yang hampir tidak mengandung kalori. Selain itu, hasil dari beberapa penelitian menyebutkan banyak manfaat kesehatan yang dimiliki oleh stevia seperti anti-diabetes, anti-obesitas, anti-tumor, anti-hipertensi, anti-mikroba, dan mempunyai kemampuan antioksidan yang tinggi. Tingginya jumlah permintaan gula di Indonesia seiring dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk, pendapatan masyarakat, dan peningkatan industri makanan serta minuman membutuhkan sumber pemanis alami selain gula kristal putih dan gula merah sebagai alternatif dalam menjawab tantangan tersebut guna mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pemanis lainnya. Hal tersebut membuat stevia menjadi salah satu tanaman prospektif sebagai bahan baku pemanis alami, pendamping gula tebu, dan pengganti gula sintetis dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, serta memiliki potensi ekspor yang masif. Karena tumbuhan stevia cuma bisa tumbuh di beberapa negara, salah satunya di Indonesia. Dipersembahkan oleh Gula merupakan salah satu komoditas utama di sektor perkebunan sebagai bahan utama dari pemanis alami sekaligus sebagai bahan pokok untuk produk makanan, minuman, dan lain sebagainya. Tanaman stevia merupakan bahan pemanis pengganti gula tebu yang diklaim lebih sehat karena memiliki kalori yang rendah dan terbukti telah lama populer di negara-negara maju seperti Korea dan Jepang. Selain dari itu, gula stevia memiliki potensi ekspor yang tinggi sebagai penghasil devisa negara dengan jumlah kebutuhan dunia saat ini kurang lebih 1.200 ton per bulan, di mana sekitar 200 tonnya mampu diserap oleh industri pangan dan farmasi di Korea Selatan. Sisanya untuk kebutuhan negara-negara lain di dunia. Adanya peluang untuk menjadikan stevia sebagai substitusi konsumsi gula dalam negeri serta potensi ekspor yang masif. Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Perkebunan terus berupaya memotivasi, membina, dan mengawal pengembangan budidaya tanaman stevia sebagai komoditas unggulan perkebunan agar terwujud peningkatan perekonomian nasional, penyerapan tenaga kerja yang berujung pada kesejahteraan para petani dari tanaman stevia. Kita mengenal tanaman stevia ini baru 5 tahun belakangan ini, dan ini kita membutuhkan tanaman yang bisa memproduksi atau menghasilkan substitusi pemanis dari stevia. Jadi kami berasumsi bahwa kebutuhan ke depan untuk pemanis substitusi gula dari stevia masih sangat prospek sekali. Tanaman stevia sangat mudah dibudidayakan dan dapat dipanen sebanyak 6-8 kali dalam setahun, serta memiliki kemudahan dalam penanganan pasca panen. Hanya cukup memetik daun seperti pada tanaman teh.
Ketersediaan lahan untuk budidaya tanaman stevia di Indonesia pun masih sangat luas, terutama dengan memanfaatkan lahan tidur dan suboptimal pada ketinggian 700 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut yang sesuai untuk pertumbuhan tanaman stevia seperti di Minahasa, Sulawesi Utara. Perlu kita ketahui bersama bahwa di Sulawesi Utara ini untuk komoditi perkebunan sangat-sangat baik dan sangat diminati oleh para petani dan masyarakat. Kenapa? Karena dari beberapa komoditi unggulan di Sulawesi Utara ada yang bisa diekspor. Untuk tanaman stevianya sangat tumbuh baik. Keunggulannya yang pasti ada di Sulawesi Utara. Kenapa? Karena Sulawesi Utara sangat cocok untuk jenis tanahnya yang ditanami stevia. Kandungan manisnya pasti lebih manis dari tempat yang lain. Karena di Sulawesi Utara jenis tanahnya yang ada di Sulawesi Utara masih sangat-sangat subur. Kami sangat concern dan sangat memberi seluas-luasnya kepada investor untuk datang di Sulawesi Utara, dalam hal ini untuk mengembangkan tanaman-tanaman komoditi perkebunan termasuk di dalamnya tanaman stevia, karena yang pasti kami mengharapkan akan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat, tapi juga bagi kelompok yang selaku pelaku usaha dan pelaku bisnis. Dipersembahkan oleh saya meyakinkan para dukun beranak itu dengan cara saya sendiri. Orang bilang ini orang gila, baru 2015 ada kesadaran. 5 tahun lamanya. Kick Andy, keluargaku pahlawanku. Jam 9 malam ini. Prime Time News, setiap hari jam 5:30 sore. Dipersembahkan oleh Untuk menghasilkan kualitas yang baik dari budidaya tanaman stevia di Indonesia, diperlukan adanya korporasi petani untuk membantu meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan mengembangkan produk turunan yang akan meningkatkan kesejahteraan petani untuk mewujudkan pertanian Indonesia yang semakin maju, mandiri, dan modern. Tumbuhnya korporasi petani menjadi salah satu program prioritas untuk membangun proses bisnis dari hulu ke hilir. Sebab pertanian merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya dalam menghadapi krisis pangan dunia seperti saat ini. Terbukti, kebun stevia milik PT Bejana Kasih Sempurna, Pacuan Desa Taun Timumur, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, telah berhasil sukses mengembangkan stevia hingga kini. Awalnya memang saya belum tahu karena ini tanaman sangat baru di tempat ini. Begitu saya mencobanya dan saya mempelajari tanaman stevia ini, begitu banyak sekali manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Yaitu pertama untuk menstabilkan insulin,
dan baik untuk penderita diabetes. Kemudian kadar kolesterol untuk menekan kolesterol jahat. Selain dari manfaat kesehatan, ini bermanfaat dari segi ekonomi. Nah, jadi saya sudah dapat merasakan bahwa hasil atau keuntungan daripada penanaman stevia ini sangat-sangat menguntungkan para petani. Saya mempelajari dulu biaya output atau hasil daripada penanaman stevia per hektar. Dan begitu saya menghitungnya, dan itu sangat menggiurkan. Yang berikutnya dapat menimbulkan lapangan kerja atau lapangan usaha yang lebih baik lagi. Karena penanaman stevia ini dari hasil panennya sangat cepat. Karena setiap bulan kita bisa panen untuk stevia ini. Kita hanya memangkas dan dia timbul tunas baru. Dan begitu seterusnya, selama 6 tahun tidak menanam baru, tapi kita hanya memangkas hasil panennya. Dan kemudian dikeringkan dan ditimbang, kemudian kita jual. Yang namanya stevia ini, dan apa yang karantina buat tentunya mendukung program gerakan 3 kali lipat ekspor. Nah, apa saja yang kita lakukan dalam inovasi layanan adalah kami jemput bola. Kalau dulunya kami di pelabuhan dan bandara, kami selesaikan semua tindakan rangkaian karantina itu selesai di tempat pemilik, baik kebunnya, gedungnya, sampai nanti sertifikasinya. Kemudian dari rangkaian proses itu terbukti bulan September tahun 2021 kami merilis ekspor stevia ke Korsel dengan volume 3 ribuan. Otoritas dan buyer menerima tanpa komplain. Itu artinya apa? Jaminan karantina terhadap komoditi yang dikeluarkan untuk ekspor bebas dari OPTK dan secara tidak langsung sudah memfasilitasi perdagangan. Setelah diterima di negara tujuan, stevia ini ternyata permintaannya unlimited. Nah, itulah menjadi semangat kami di Sulawesi Utara untuk lebih lagi memfasilitasi terutama terhadap pengembangan. Dan itu kami lakukan secara sinergi, baik dengan bea cukai, dengan perkebunan, dengan Disperindak, itu kami lakukan bersama-sama. Salah satu inovasi yang kami lakukan untuk mengakselerasi stevia ini adalah dengan menetapkan tempat lain, kemudian ada inline inspection. Ini inline inspection ini kita bersinergi dengan perkebunan mulai dari hulu sampai hilir. Kedepan nanti setelah konsep kemitraan mungkin dari investor sudah selesai, kami akan melakukan inovasi berupa digital transformasi. Nah, digital transformasi tersebut adalah membuat peta sebaran traceability dari stevia tersebut. Pemerintah, dalam hal ini Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, sangat mendukung pengembangan tanaman stevia, khususnya kebijakan pencapaian swasembada gula konsumsi non-tebu, korporasi petani, kemitraan usaha, dan kemudahan investasi bagi pengembang tanaman stevia, yang sekaligus membangun instalasi pabrik pengolahannya hingga menjadi produk akhir yang siap dikonsumsi. Ya, ada beberapa yang kami identifikasi sebagai kendala dari pengembangan stevia ini. Yang pertama adalah dari sisi ketersediaan benih. Memang saat ini benih lokal sudah ada, ketersediaannya masih rendah, dan kami masih berharap ketersediaan benih bermutu untuk stevia ini ke depan bisa diperbanyak, bisa dihasilkan dengan jumlah yang lebih banyak, sehingga pengembangan stevia ke depan bisa dilakukan dengan kualitas benih yang lebih bermutu. Kondisi yang kedua adalah kondisi pasar yang belum stabil. Penanaman stevia dalam skala komersial pada area yang luas masih terkendala. Belum terbentuknya rantai pasar yang jelas dan konektivitas pasar antara permintaan dengan penawaran juga masih harus dikembangkan. Selain itu, belum ada industri nasional yang membutuhkan produk stevia dalam kuantitas yang besar dengan harga yang lebih pasti. Daun stevia yang dihasilkan dari lahan yang ada saat ini baru dikeringkan dan dijual sebagai daun stevia kering oleh petani. Ke depan, perlu kita lakukan itu adalah bagaimana ada kepastian pasar, kepastian pemasok, pendampingan marketer, investasi, kemitraan dengan
stevia ini merupakan komoditas baru ya di Indonesia, dan kita berharap ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk memenuhi swasembada gula kita menjadi substitusi produk dari gula dari tebu. Nah, stevia ini punya banyak keunggulan dan sedang kita dorong menjadi komoditas prioritas di Direktorat Jenderal Perkebunan. Stevia ini bisa dipanen 6-8 kali dalam 1 tahun. Dia juga punya ciri high intense sweetener dan ada zat di situ glikosida steviol yang bisa memberi tambahan keunggulan pada gula stevia ini, sehingga pengembangannya saat ini sedang kita dorong mulai dari budidayanya, pelepasan paritasnya sedang kita dorong dari beberapa pemulia kita, sehingga ke depan kita sudah mampu melakukan pelepasan paritas baru dari stevia yang ada. Kita akan membangun pembibitan atau nursery modern untuk stevia ini, sehingga para petani kita mendapatkan kemudahan akses pada saat membutuhkan benih-benih unggul, paritas unggul dari stevia. Dipersembahkan oleh Memperingati hari ulang tahun ke-5, Medcom.id menggelar kompetisi cipta lagu dengan tema Muda Memberi Arti. Unggah video karyamu berdurasi 1-2 menit di aplikasi TikTok dengan hashtag lagu HUT Medcom dan hashtag musik Medcom dengan syarat dan menangkan total hadiah 28 juta rupiah. Untuk info lengkap, cek sosial media kami. Kami tunggu sampai 25 November. Medcom.id, a part of Media Group Network. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety belt-nya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu. Metro TV hadir di mana peristiwa terjadi. Bekerja dengan identitas yang jelas dan mampu beradaptasi dengan teknologi terbaru agar Anda bisa mendapatkan informasi dengan segera. Jurnalis Metro TV berintegritas dan tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun. Metro TV, knowledge to elevate. Dalam rangkaian hari ulang tahun ke-22, Metro TV menggelar berbagai kegiatan sosial. Alhamdulillah, kegiatan bakti sosial Metro TV Berbagi dalam rangka ulang tahun ke-22 Metro TV kami awali di Indramayu. Bekerja sama dengan beberapa pihak, Metro TV berharap berbagai kegiatan sosial ini menjadi momentum untuk bangkit bergerak bersama, membangun bangsa dan negara Indonesia. Operasi Katarak, donor darah, pembagian sembako, dan kelas inspirasi. Kegiatan-kegiatan sosial ini merupakan salah satu pilar yang dijunjung Metro TV dan Media Group Network untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas kesehatan serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Terima kasih Metro TV. Khasanah Islam, setiap minggu jam 2:30 sore. Dipersembahkan oleh wujud konsistensi dan komitmen segala pihak dalam pengembangan budidaya tanaman stevia di Sulawesi Utara dibuktikan dalam bentuk panen perdana dan penandatanganan kesepakatan kerjasama atau MOU Kemitraan Pengembangan Budidaya Stevia antara Stevia Farms Co. Ltd. dan PT Bejana Kasih Sempurna atau PT BKS serta Direktorat Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian melalui Direktorat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan atau Direktorat PPH Perkebunan. Sebagai saksi, meski tak dapat dipungkiri dalam upaya pengembangannya, terdapat proses-proses yang harus dilalui atas kerjasama investasi dari perusahaan stevia asal Korea Selatan ini, hingga mereka akhirnya bisa melakukan panen perdana secara simbolis dan penandatanganan MOU di tahun 2021 lalu. Kementerian Pertanian melalui Ditjen Perkebunan mengapresiasi seluruh pihak, salah satunya sinergi dari korporasi kepekebun yang telah terlibat langsung dalam mengembangkan budidaya stevia hingga kini. Dengan adanya kerjasama kemitraan bersama Stevia Farms ini, diharapkan dapat mengatasi kendala di lapangan sehingga terus meningkatkan produktivitas dan mutu produk yang nantinya diharapkan dapat menambah pendapatan petani. Tentu yang akan kita lakukan adalah bagaimana membangun korporasi, kelembagaan, menjaga kelembagaannya sehingga dari hulu ke hilir, sehingga pengembangan komoditas stevia ini bisa lebih maju, bisa lebih cepat, mulai dari sisi perbenihannya, budidayanya sampai ke produk hilirnya. Kita mendorong para petani kita juga bisa melakukan inovasi-inovasi sehingga juga mampu memproduksi gula dengan aneka produk yang lain dari stevia yang ada. Kedepan harapan kami semoga di Sulawesi Utara boleh didatangkan oleh investor yang mapan supaya keberlanjutan dalam kita mengekspor tanaman-tanaman komoditi perkebunan termasuk di dalamnya stevia ada berkelanjutan. Kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah Sulawesi Utara mengharapkan pertanian itu harus bisa mandiri, maju dan modern. Semoga masyarakat Sulawesi Utara bangkit bersama dan sejahtera bersama. Ya, harapan kedepannya stevia ini dapat membangkitkan semangat milenial. Karena stevia ini memang karantina juga mengakselerasi lewat digital transformasi, makanya kami merekrut juga nanti ke depan anak-anak muda yang nanti bisa berkolaborasi setelah stevia ini nanti bisa berproduksi sampai di tingkat mitra. Keterlibatan dari petani milenial, apalagi untuk mendukung juga karantina dalam program traceability-nya bisa terekrut lah. Harapan kami ke depan memang kami sangat membutuhkan fasilitas-fasilitas untuk panen dan pasca panen ataupun dari budidaya dari hulu sampai hilir, karena kami membutuhkan tanaman yang lebih luas lagi untuk menekan biaya tenaga kerja. Kami membutuhkan fasilitas seperti traktor dan kemudian pada saat panen kami butuh alat pemanenan dan kemudian penanganan pasca panen kami membutuhkan pengering yang lebih besar lagi. Karena ini kita panen daun, volumenya sangat besar. Jadi kami membutuhkan semacam solar dryer atau dry house yang lebih luas, lebih besar. Penanganan pasca panen harus tepat sesuai spesifikasi yang diminta oleh buyer atau pembeli daripada daun stevia ini. Jangan sampai dia kering yang tidak sesuai spesifikasi. Jadi dia harus kering dan hijau, kadar airnya 11 sampai 12%. Itu harapan kami ke depan, benih stevia ini di tempat kami menjadi sumber benih untuk disebarkan kepada petani-petani yang akan mau menanam stevia. Dipersembahkan oleh dalam rangkaian ulang tahun ke-22 Metro TV, Khasanah Islam hadir spesial mengulas keutamaan